Jadi kemarin Miss sudah paparkan bahwa di sana banyak kegiatan meliputi pemesanan seat ya, kemudian special meal, special requirement, ya diantaranya sampai kepada wheelchair, wheelchair step, dan lain-lain sebagainya. Ada tidak kira-kira pertanyaan yang terlintas oleh adik-adik ketika kita sudah selesai materi, mungkin yang hari ini akan dipertanyakan sebelum kita maju ke materi tiketing? Ada yang mau dipertanyakan? Clear ya? Clear ya? Ya. Kenapa Miss selalu bertanya setiap kita memulai sesi, kira-kira ada pertanyaan tidak? Itu adalah tidak lain untuk pemahaman adik-adik. Jangan materinya terus berjalan, adik-adik tidak mengerti, tidak dipertanyakan. Ya, suatu kerugian besar sayang ya. Jadi alangkah baiknya kalau siapa tahu tidak pada saat yang momen kita 1 jam ini kalian terlintas bertanya, dibuat catatan kecilnya sehingga nanti suatu pertemuan bisa dipertanyakan, betul ya. Inilah kesempatan adik-adik untuk bertanya banyak gitu ya, sebelum nanti adik-adik menyelesaikan pekerjaan atau proses belajar mengajar kita ya gitu ya. Baik, tiketing ya. Siapa yang tahu makna tiketing itu apa sih? Ya, Dela silahkan. Tiketing apa? Siapa yang tahu? Ya, boleh dicatat ya, sayang ya. Boleh dicatat, semua pegang pena ya. Baik, tiketing adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengeluarkan tiket perjalanan penumpang. Ya, jadi itu adalah tiketing. Baik, tiketing adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengeluarkan tiket perjalanan penumpang. Untuk mengeluarkan Miss? Mengeluarkan tiket perjalanan penumpang. Baik, Miss buat ini ya, mengingatkan lagi ya aturannya ya. Bila ingin bertanya, jangan lupa dihidupkan emoticon raise hand-nya, ya siapapun ya. Atau bila Miss ingin mengajukan pertanyaan kepada seseorang, misalnya kepada Anita atau kepada Siti, silahkan yang lain dimatikan ya, di-unmute ya. Yang boleh berbicara hanya Siti, ataupun Anita, ataupun Hari misalnya, contohnya. Ya, yang lain silahkan unmute ya, di mute gitu ya. Oke, itu aja, hanya mengingatkan kembali. Baik, jadi tiketing adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengeluarkan tiket perjalanan penumpang. Jadi itu maknanya. Jadi kalau adik-adik bicara tiket, beda lagi ya, tiket itu bendanya ya, sudah sudah dijadikan dari proses tiketing itu sendiri. Nah, kalau di dalam tiket itu tercantum adalah kontrak ya, kontrak antara penumpang dengan maskapai. Jadi di dalam tiket itu membatasin hak dan kewajiban dari penumpang terhadap si maskapainya. Demikian pula sebaliknya. Semua diatur di dalam kontrak. Ya, jadi bila seseorang sudah memiliki tiket, katakan dia memiliki tiket Garuda, dia terikat kontrak dengan perusahaan PT Garuda Indonesia. Apapun itu, dia terikat kontrak dengan perusahaan PT Garuda Indonesia. Maka, once bila dia traveling dengan Garuda, dia harus tunduk dan patuh terhadap peraturan apa yang dikeluarkan oleh Garuda. Ya, itu sudah kontraknya. Gitu ya, itu tidak bisa dipungkirin karena dia sudah, walaupun dia bilang saya kan sudah beli tiket ya, tapi once bila tiket itu sudah atas nama seseorang yang memang dia berangkat, nah maka seseorang tersebut harus ikut dan tunduk atas peraturan apa yang dikeluarkan oleh si maskapai. Paham ya Dek ya, sejauh ini ya? Oke.
ya. Tiket dilakukan pembeliannya di mana, Miss? Ya, tiket itu dilakukan pembeliannya bisa di 2 tempat ya. Bisa di kantor maskapainya sendiri atau sales office-nya ya, sales office atau SO ya, atau TSO, ticketing sales office, atau di kantor biro perjalanan, tour and travel. Ya, pilihannya banyak. Nah, sekarang alangkah indahnya thanks to teknologi ya, sekarang sudah bisa dilakukan melalui internet ya nak ya, gitu ya. Ada Aladin, apalagi banyak ya, banyak banget ya, Traveloka ya, Pigi-Pigi, banyak tuh. Ya, tinggal pilih, tinggal klik, tergantung hatinya, inginnya belinya di mana. Tapi semua itu memediasi kita untuk menyikapi, memudahkan seseorang tanpa harus mendatangi sebuah kantor maskapai penerbangan. Tapi ada minusnya, Dek. Once bila kita melalui travel agent yang oke kok travel agent mungkin masih bisa bertemu dengan human ya, people ya. Tapi kalau kita dengan internet untuk bertanya sesuatu kan tidak mungkin ya. Nah, jadi harus bijak-bijak nih memilihnya. Jangan sampai salah mengklik misalnya gitu. Jangan sampai salah membeli misalnya, karena kalau sudah membeli salah untuk merefundnya agak membutuhkan waktu ya. Bisa saja juga mungkin tidak bisa di-refund, tergantung gitu ya. Oke. Ya, beberapa kegiatan yang dilakukan di tiketing, simpelnya yang umumnya sampai detik ini sering dilakukan adalah upgrade, boleh dicatat ya, upgrade, downgrade, kemudian endorse. Ya, ini terkait dengan pekerjaan kita di bandara, nak. Di bandara di mananya, Miss? Di pasasinya. Walaupun kita bukan seorang petugas tiketing, tapi konteks-konteks kegiatan yang dilakukan oleh tiketing itu kita alami, kita lampaui. Apalagi bila terjadi irregularities atau yang dinamakan penyimpangan. Misalnya pesawat long delay atau tidak usahkan pun long delay. Ya, 2 jam atau sejam kalau customer memutuskan untuk menghentikan atau memutuskan perjalanannya berhenti sampai di sini. Nah, kita sebagai petugas handling harus bisa menyikapi, nak. Walaupun pada akhirnya kita arahkan muaranya ke petugas tiketing. Tapi kita harus paham, tiketnya ini bisa diapakan sih? Ya, dengan subclasses seperti ini bisa apa yang didapatkan oleh customer? Misalnya ya, apakah karena technical reason, ataukah misalnya karena change schedule, ya reschedule dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir nak, walaupun kita bukan seorang petugas tiketing, kenapa ya Bu Susi kok saya kan bukan petugas tiketing, kok nampilkan tiketing di dalam kegiatan passenger handling? Karena beberapa konteks yang tadi, upgrade, downgrade, dan endorse, itu kita harus dan kadang harus melakukan di counter, gitu ya, di counter check-in. Apalagi bila pesawat ada kendala, katakan pesawatnya batuk-batuk, loh pesawat kok batuk, Miss? Ya, maksud delay atau pesawat lagi delay kemudian ujungnya berakhir dengan pembatalan. Ini pasti akan kita lakukan. Makanya adik-adik harus tahu prosesnya seperti apa gitu ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan sebelum kita upgrade dan downgrade? Clear? Clear ya? Dicatat ya, kalau mau dicatat, dicatat. Terus kalau ada yang mau minta diulang, silakan bertanya ya nak ya, jangan diam aja ya. Oke. Bu, Ya, Bu, ya. Silakan boleh lanjut. diulang nggak, Miss? Soalnya Yang mana? kami baru masuk, Miss. Oke, oke. Ya, baik, kita juga belum terlalu jauh ya. Mungkin yang lain juga masih ada yang ketinggalan ya. Tadi kita membahas yang namanya tiketing. Tiketing. Tiketing ini adalah, dicatat ya sayang ya, yang baru masuk, cut dan lain-lain ya. Tiketing ini adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengeluarkan tiket perjalanan penumpang. Suatu proses yang dilakukan untuk mengeluarkan tiket perjalanan penumpang. Jadi tiketing ini prosesi
Nah ya, kalau kita bicara tiket, sesuatu hal yang berbeda. Tiket itu bendanya. Setelah melakukan proses tiketing, maka seseorang menghasilkan produk yang namanya tiket. Nah, gitu ya. Jadi tiketing itu adalah proses kegiatan ya, sayang ya. Oke, tiket atau si tiketing tadi ya dapat dilakukan di kantor penjualan atau TSO atau kantor penerbangan atau bisa juga di kantor biro perjalanan, tour and travel. Jadi banyak cara untuk dilakukan bagaimana tiketing ini bisa berproses. Ya, tidak mesti kalau dulu pilihan hanya dua sayang. Ya, tidak ada teknologi yang demikian canggih. Ya, kalau kita tidak datang ke kantor maskapai penerbangan, ya kita ke biro perjalanan. Biro perjalanannya apa, Bu? Apa dulu apakah ada agent tropi, ya, Raya Utama Travel, apakah ada Metrasco, banyak ya, dan lain-lain. Tapi sekarang dengan satu kali klik, asal kita mengerti ya, jangan asal-asal klik ya sayangnya, walaupun klik itu enak ya gitu ya. Nah, kita bisa membeli tiket dari manapun. Apakah dari Aladin, apakah dari Pigi-Pigi, apa dari mana lagi kita bilang? Dari Traveloka misalnya, ya. Semua itu bisa kita lakukan. Ya, mempermudah kita sehingga kita tidak perlu bertatap muka. Tapi ada minusnya. Bila kita ingin diskusi atau menanyakan hal sesuatu yang kira-kira kita sudah kayaknya kurang pede nih, ya kira-kira tiket ini tahannya berapa lama sih ya? Itu tidak bisa dilakukan komunikasi bila kita melalui Aladin dan lain-lain sebagainya. Dia langsung terbuka, langsung beli, langsung bayar. Nah, kalau kita datang ke kantor penjualan, kita kan masih bisa diskusi ya, atau Bu, atau Pak, atau Mbak, atau Dek, kalau saya mau beli tiket seperti ini gimana prosesnya? Kalau saya tujuan ke sini ada nggak yang murah kan begitu ya? Tapi kalau di apa namanya teknologi, apakah melalui Traveloka dan lain-lain seperti yang Ibu bilang tadi, kita sudah langsung diarahkan langsung beli, tidak ada lagi diskusi tanya jawab. Nah, gitu. Itu yang ini. Dan kita harus bijak menyikapi. Ya, itu dia ya. Nah, di proses kegiatan tiketing ini ada beberapa di antaranya yang mungkin tidak bisa dilakukan melalui apa namanya internet ya. Kita bilang internet maksud Miss adalah seperti Pegi-Pegi, Traveloka dan lain-lain. Tapi bisa dilakukan di biro perjalanan yaitu upgrade. Nanti Ibu jelaskan apa sih upgrade itu, ya, downgrade, ya, dan yang terakhir endorsement. Ketiganya ini wajib adik-adik ketahui. Kenapa, Miss? Kenapa saya harus tahu tiketing? Miss kan pelajarannya passenger handling. Iya, sayang. Kenapa harus, masuk aja, masuk aja. Kenapa harus tiketing, harus Ibu sounding kepada adik-adik? Karena jangan khawatir kalau kita sebagai petugas check-in, ya, atau petugas LL, atau petugas gate, bila mana pesawat kita, terserah apapun maskapainya ya, nanti ya nak ya, mengalami kegagalan terbang. Dalam arti kata misalnya delay dulu, berproses delay. Delay, berujung kebatalan. Atau mungkin reschedule. Maka jangan khawatir nak, upgrade, downgrade, dan endorsement ini pasti akan kalian hadapi. Walaupun kalian bukan petugas tiketing, tapi kalian wajib mengerti. Kenapa? Semua penumpang pasti akan bertanya kepada kalian, Bu, saya kan hanya anak OJT, Bu. Masa sih saya juga ditanya? Loh, iya. Adik-adik kan OJT-nya di airline ya, gitu ya, boleh dibilang ya. Atau mungkin di ground handling-nya ya. Jadi ketika kita OJT, apakah kita di airline atau di ground handling-nya, sudah pasti kita sebagai wajah dan wakil dari airline ataupun ground handling. Jadi sudah dapat dipastikan kita harus sudah punya jawaban, Nak. Jangan bingung. Jangan sedikit-sedikit bertanya pada senior, kenapa? Di kelas kan sudah dipelajarin. Nah, itu dia ya. Jadi tidak buta sekali bahwa oh ini ya yang dikatakan Bu Susi upgrade. Oh, konteksnya seperti ini ya kalau terjadi downgrade. Adik-adik sudah harus paham. Ya, mengerti ya, sayang ya?
Jadi upgrade, downgrade, dan endorsement. Ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan masa proses tiketing berlangsung ya. Baik. Kalau untuk upgrade, siapa yang tahu? Upgrade apa? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang bisa curhat? Saya bisa curhat, saya bisa sharing sini. Upgrade. Naik kelas, ya pinter ya, boleh, boleh. Ya, ada lagi yang lain? Bahasanya? Benar, naik kelas benar. Naik kelas tadi, pinter. Benar tuh. Yang lain apa? Pembaharuan, Miss. Pembaharuan, baik. Ya, oke. Dicatat ya, sayang ya. Upgrade atau upgrade adalah suatu proses yang dilakukan. Jadi prosesnya ya, sama ya, kegiatan juga ya. Suatu proses yang dilakukan untuk menaikkan kelas pelayanan atau class of service. Seorang penumpang, Maaf, Miss. ya, atau class of service. Kelasnya biasa ya, Charlie London Alpha Double Sierra. Class of service, seorang penumpang pada suatu yang terjadi biasanya akibat overbooking. Seorang penumpang Pada suatu penerbangan yang terjadi biasanya pada saat overbooking. Pada saat overbooking. Over biasa ya, Dek. Oscar, Victor, Echo, Romeo, Bravo, Oscar, Oscar, Kilo, India, November, overbooking. Nah, semua ini kita bicara kegiatan ya. Jadi kalau kegiatan ini menjadi kelompok kecil upgrade, downgrade, dan endorse, sebetulnya masih lagi kegiatan yang lain. Adik-adik pahami yang sering terjadi sampai saat ini, 3 kegiatan tersebut. 3 kegiatan tersebut kalian mengerti saja sudah hebat, Dek. Udah jago kalau orang Medan bilangnya. Jadi simpelnya seperti itu. Contohnya apa? Siapa yang bisa kasih contoh? Ayo. Yang bisa kasih contoh. Contohnya simpel ya. Adik-adik tahu kelas ekonomi ya? Ekonomi kelas ya. Ya, dari ekonomi kelas menjadi bisnis kelas itu contoh upgrade. Demikian pula kebalikannya. Downgrade itu dari bisnis menjadi ekonomi. Iya. Jadi apa tuh downgrade? Downgrade artinya apa berarti? Saya bisa menerjemahkan kelas. untuk menggunakan kelas layanan saat overbooking. Oke, ya benar ya. Jadi downgrade itu kebalikannya ya, yang menurunkan kelas pelayanan penumpang dari kelas teratas. Kelas teratas apa ya? Bisnis ya. Ya, menjadi kelas di bawahnya, yaitu ekonomi. Biasanya akibat perubahan tipe konfigurasi pesawat. Ya, karena tipe perubahan konfigurasi pesawat berbeda, terjadi overbooking, maka terjadi pula downgrade. Paham ya, Nak ya? Misalnya, ya sedianya tadi GA, contoh nih ya, GA183 itu operate dengan pesawat yang kapasitasnya 12.150. Ini full nih bisnisnya 12-nya terisi, ada manusianya. Tiba-tiba di hari H
nggak ada hujan, nggak ada angin, pesawat yang 12.150 di-cancel karena dipakai penerbangannya menuju ke rute lain atau mungkin rusak pesawat tersebut. Sehingga dioperatkan menjadi 8.162. Berarti over 4 ya, gitu ya. Kan 12 tadi, 12.150. Penuh nih muka belakang. Tiba-tiba di hari H, katakan hari H itu hari inilah tanggal 7. Yang 28.162, berarti over 4 ya. Ya over 4 ini mau dikemanakan? Belum tentu penumpangnya mau turun menjadi ekonomi. Tergantung, bisa disisihkan menjadi pesawat berikutnya, atau diberikan kompensasi, ataukah diberikan kompensasi tapi turun kelas menjadi ekonomi. Banyak ya solusinya ya. Sebetulnya kalau kita bertemu by class, tidak Zoom meeting, sebetulnya kita bisa role play, tetapi tidak pun misalkan kasih contoh-contohnya seperti itu. Ya, paham ya, Dek ya? Jadi bisa ditulis tuh contohnya ya. Contohnya ketika dari bisnis menjadi ekonomi, atau ketika terjadi perubahan tipe konfigurasi pesawat, type of aircraft, di mana dengan kapasitas 12.150 menjadi 8.162 ya, Dek ya. Dek ya. Boleh dicatat. Cepat kali. Kedua. Apaan yang cepat kali, sayang? Yang contoh yang kedua tadi yang dari habis kelas bisnis Dari ekonomi. bisnis menjadi ekonomi. Ya, itu contoh pertama. Ya, contohnya yang lain apa? Contoh kejadiannya apa? Bila terjadi perubahan konfigurasi pesawat. Terjadi perubahan konfigurasi pesawat. Misalnya pesawat 12.150, 12 bisnis, 150 ekonomi. Berubah menjadi 8.162. Ya, 8 bisnis, 162 ekonomi. Sampai di sini semua bisa menangkap? Atau masih ada yang merasa Miss terlalu cepat? Yang penting adik-adik paham ya. Adik-adik paham. Ya, yang perlu dicatat kalian catat. Ya. Karena sekarang hilangkan kebiasaan timbul perintah, misalnya catat. Nah, Ibu nggak mau seperti itu. Kalian kan sudah besar-besar ya, sudah tamat SMA. Jadi yang perlu kalian catat sebagai referensi. Ya, sehingga nanti suatu saat atau besok kita ketemu, misalnya kalian paham. Nggak ada lagi yang bingung gitu. Dan mungkin bisa memberikan contoh yang simpelnya seperti apa. Ya, begitu ya. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Miss. Iya. Apanya yang kurang dengar, Dek? Yang pas kelas bisnis ke kelas ekonomi. Iya. Ya. Iya. Setelah itu adanya perubahan konfigurasi. Adanya perubahan konfigurasi pesawat. Ya. Perubahan konfigurasi pesawat di mana pesawat dengan kapasitas bisnis 12.150 berubah menjadi kapasitas 8.162. Udah? Jelas? Clear nggak? Jelas ya? Ya, baik sayang. Terima kasih kembali. Yang lain gimana? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, sambil-sambil nanti Ibu bertanya ya, ada mungkin 1-2 yang Ibu suruh ulang, kita masuk ke endorsement ya. Endorsement, siapa yang tahu endorsement? Endorsement itu apa ya? Tara? Endorsement apa, Tara? Endorsement biasanya itu mempromosikan. Mempromosikan? Oke.
Ibu simpan ya jawabannya. Terima kasih Tara. Oke, coba dijawab. Niko. Niko, tolong dijawab Ibu. Endorsement itu apa kira-kira ya? Seperti mempromosikan harga tiket atau semacamnya gitu, Miss. Gitu ya. Terima kasih Ya. Niko. Miss. Trifosa? Endorsement apa Trifosa? Trifosa? Ya, Miss. Iya, endorsement apa sayang? Endorsement orang yang mempromosikan harga tiket gitu, Miss. Baik, sama semua rata-rata jawabannya mempromosikan ya. Mungkin Edi punya jawaban yang lain. Terima kasih Trifosa. Edi? Iya, Miss. Apa Edi? Sama promosi. Sama jawabannya gitu. Sama Iya. yang teman-teman yang lain. Baik Edi, terima kasih. Trifosa, terima kasih. Ya dicatat ya. Endorsement itu sama ya, kegiatan. Suatu kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan rencana perjalanan penumpang dari satu penerbangan ke penerbangan yang lain. Yang dilakukan. Memindahkan apa, Miss? Ya, Ibu ulang ya, yang lain tolong disimak. Suatu kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan. Suatu kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan rencana perjalanan penumpang dari satu penerbangan ke penerbangan lainnya. Ya. Jadi bukan promosi ya, Dek, itu artis kali ya, di endorse gitu ya. Ya, oke ya. Jadi endorsement itu sendiri ini terjadi apabila ada timbul FIM ya, FIM. Ya, FIM atau kalau tiketnya tuh MCO tapi ini adalah FIM ya, Flight Interruption Manifest. Ya, keluar FIM. Begitu keluar FIM, maka endorsement ini terjadi. Paham ya? Ya, dokumennya namanya FIM. Flight Interruption Manifest. Tulis ya, FIM adalah Flight Interruption Manifest. Itu dokumen dari endorsement. Nah, si endorsement ini kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan rencana perjalanan penumpang dari satu penerbangan ke penerbangan lainnya. Ya. Kemudian endorsement dilakukan karena apa, Bu? Kenapa, Miss? Ya, yang pertama ada dua di sana kenapa fungsi endorsement ini terjadi. Yang pertama adalah keinginan maskapai penerbangan, yang kedua adalah keinginan penumpang. Ya, jadi ada dua why endorsement dilakukan. Ya, yang pertama keinginan maskapai penerbangan, kedua keinginan penumpang. Baik. Contoh dokumen endorsement. Dokumennya adalah FIM, Flight Interruption Manifest. Flight-nya biasa ya tulisannya ya. Flight Interruption. Interupsi kalau bahasa Indonesianya. Flight Interruption Manifest. Jadi once bila Flight Interruption Manifest ini dibuat oleh petugas check-in, maka endorsement ini dapat dilakukan ke penerbangan mana. Misalnya dari Garuda ke Batik, atau dari Garuda ke Lion, atau dari Malaysia Airlines ke Garuda, demikian pula sebaliknya. Itu. Gitu. Jadi seperti itulah yang terjadi ya. Baik. Oh iya, nggak apa-apa Kak.
Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Lintang, ada yang mau bertanya, Lintang? Miss, Niko, Miss. Ya, Niko. Gimana, Niko? Yang tadi Miss, yang Miss bilang dua fungsi endorsement, keinginan maskapai penerbangan sama keinginan penumpang, Miss ya? Ya, betul. Oke, Miss. Betul, betul sekali. Jadi kalau keinginan maskapai penerbangan itu memang sudah tidak ada solusi lain. Katakan misalnya pesawatnya tinggal satu-satunya. Misalnya contohnya Ibu kasih contoh tadi Malaysia Airlines ya. Malaysia Airlines 865 Kuala Lumpur. Dia jam 3. Setelahnya tidak ada lagi pesawat yang lain tujuan Kuala Lumpur. Dia harus di-endorse dari Medan Jakarta, Jakarta Kuala Lumpur. Mana yang terdekat? Garuda Indonesia. Maka si Malaysia Airlines akan mengeluarkan yang namanya dokumen FIM untuk ke Garuda Indonesia. Menyerahkan misalnya berapa total penumpangnya? 63 passenger kepada Garuda. Sepanjang di Garuda Indonesia ada seat yang tersedia ya nak ya. Seatnya pastikan dulu ada tidak di penerbangan tersebut untuk menampung 63 passenger tadi gitu ya. Bisa juga atas keinginan penumpang, saya pindah dong ke Garuda dari Malaysia atau dari Garuda ke Malaysia. Saya pindah dong ke Malaysia Airlines ya, misalnya karena 3 jam delay gitu ya, dia mau ke Kuala Lumpur. Sementara tiketnya dia pegang tiket Garuda Medan Jakarta Kuala Lumpur. Kalau memang di-approve oleh maskapai, maka dia bisa melakukan proses endorse tersebut gitu. Paham ya? Keluarnya tetap pakai FIM. Gitu. Tiketnya tuh FIM ya, pengganti tiket endorse itu adalah FIM ya, Flight Interruption Manifest. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bagus, Niko. Ada lagi yang mau dipertanyakan yang lain? Dewi, ada yang mau dipertanyakan? Miss, Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Baik, Miss, Dewi. saya mau bertanya, Miss. Boleh. Pada saat melakukan itu FIM, ada tambahan biayanya nggak, Miss? Negatif biaya, Sela. Jadi, ketika si penumpang atau si maskapai memutuskan bahwa akan ada kegiatan endorsement untuk suatu penerbangan tertentu, maka dipastikan si penumpang tidak akan diberatkan kecuali ya penumpangnya mendesak. Tapi biasanya itu yang punya kewenangan atau yang punya pemikiran adalah maskapai dan itu biasanya negatif biaya. Gitu. Menjawab ya Sela ya? Ya, Miss. Makasih ya, Miss. Baik, Sela. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Berarti Sela cukup mengerti ya. Teman-teman coba berpikir seperti Sela dan Niko sehingga pertanyaannya berbobot ya gitu ya. Oke, yang lain ada yang mau dipertanyakan? Bertanya bukan berarti tidak mengerti. Bertanya bukan berarti dia seorang yang bodoh ya. Itu yang bagi Miss ya. Jadi silahkan bertanya, jangan malu, jangan takut. Ya, mumpung kelas materi ini Miss buka ya gitu. Baik. Yang lain? Miss, Ya. mau nanya tentang ini, Miss, yang tadi tentang FIM, Miss, kurang mengerti, Miss. Yang mana? Boleh tolong diulang, Miss? Yang mana, Dek? Yang FIM, Flight Interaction Manifest. Oke, ya Ibu ulang. Mungkin Ya, pertanyaan Miss. Agak ini kurang juga paham, Miss. ya, pertanyaan ini juga mungkin tidak dipahami oleh yang lain tapi malu bertanya ya. Ada temannya mewakili. Baik, yang lain tolong disimak ya. FIM atau yang namanya Flight Interruption Manifest adalah dokumen yang dikeluarkan ketika terjadi proses endorsement. Proses endorsement itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan rencana perjalanan penumpang dari satu penerbangan ke penerbangan lainnya. FIM ini dilakukan biasanya atas dasar dua basic. Yang pertama karena keinginan maskapai penerbangan, yang kedua karena keinginan si penumpang itu sendiri. Yang terjadi selama ini kebanyakan
karena keinginan maskapai penerbangan. Dikarenakan contohnya misalnya seperti yang Miss bilang tadi, ya, misalnya Malaysia Airlines ya, gagal terbang ya ke Kuala Lumpur dengan penerbangan MH865 misalnya. Ketika dia gagal terbang, si penumpang tentunya tidak boleh diabaikan. Dia punya tanggung jawab terhadap 63 penumpang misalnya, let's say ya, totalnya jabarkan 63 penumpang. Dia punya tanggung jawab terhadap penerbangan penumpang Kuala Lumpur dengan tujuan MH865 sebanyak 63 passenger. Mau diapakan penumpang ini sementara pesawatnya tidak berangkat? Gitu ya. Maka si maskapai dalam hal ini adalah Malaysia Airlines, dia wajib mengendorse 63 penumpang ini kepada maskapai lain yang dengan tujuan yang sama, ujungnya ke Kuala Lumpur. Mana yang paling dekat? Garuda Indonesia. Maka pihak Garuda Indonesia akan di-calling Malaysia Airlines untuk melakukan proses hibah ya, boleh dibilang ya, hibah si customer ya, endorse si customer dari Malaysia ke Garuda. Ya, tujuannya mana, Bu? Tetap Kuala Lumpur. Apakah Garuda ada Kuala Lumpur? Ada, tapi via Jakarta. Maka si penumpang 63 penumpang tadi di-endorse dengan tujuan penerbangan GA193 Medan Jakarta. Kemudian Jakarta Kuala Lumpurnya dengan GA 235 contohnya ya, contoh ya gitu. Jadi penerbangan ini dilakukan untuk seluruh penumpang maskapai Malaysia Airlines 63 penumpang dengan tujuan Medan Jakarta, Jakarta Kuala Lumpur ya, adalah dengan no payment. Ya, semua ditanggung oleh Malaysia Airlines karena mungkin tiketnya juga masih cukup biayanya perjalanannya gitu ya. Gitu. Jadi tidak dibebankan kepada penumpang. Jadi penumpang tinggal mindahkan diri saja berikut dengan bagasinya ke Garuda Indonesia. Ya, tentunya dengan dihandle petugas Malaysia Airlines gitu ya, Nak ya. Oke, cukup menjawab, Dek, yang bertanya? Miss, mau bertanya lagi, Miss. Boleh. Seandainya Miss, 63 penumpang itu dilempar ke Garuda Indonesia, Miss. Sementara di Garuda Indonesia itu hanya bisa menerima separuh dari 63 penumpang itu, Miss. Nah, yang separuhnya lagi itu, Miss, gimana, Miss? Baik. Yang separuhnya lagi tentunya dia akan mencari lagi yang lain. Kalaupun tidak ada, maka diambil kebijakan untuk mungkin dihotelkan dan diberangkatkan keesokan harinya. Yang memilih dan punya kuasa tetap adalah si Malaysia Airlines ya, Agung ya. Gitu ya. Jadi tetap si Malaysia Airlines. Ya, tentunya itu Ibu bilang tidak mesti semua 63-nya ditransfer ke Garuda, sepanjang dia ada seat boleh. Tapi kalau tidak tentunya ada proses pilih. Terkadang penumpang tidak hanya stop sampai Kuala Lumpur, mungkin dia ada perjalanan lanjutan kemana, apakah ke Jepang ataukah kemana ya gitu. Jadi artinya mungkin tidak hanya putus Kuala Lumpur saja, gitu. Jadi dipilih berdasarkan skala prioritas mana yang terpenting bagi si penumpang untuk disegera. Tidak cukup 63. Tapi kalau cukup 63, maka keseluruhan penumpang boleh-boleh saja untuk dilakukan proses endorse. Paham ya, Gung? Iya, Miss. Oke, Miss. Baik, oke, terima kasih. Baik, mantap nih Agung nih ya. Nah, ini Ibu suka nih orang-orang seperti ini nih ya. 3 orang tadi sudah bertanya, pertanyaannya luar biasa ya. Arti kata mereka bisa mengikuti ya. Yang lain bukan Ibu bilang tidak bisa mengikuti ya, tidak bertanya, tapi mohon bertanya bila tidak dimengerti ya, supaya pemahamannya tidak persepsi masing-masing. Baik. Tidak ada. Siapa nih? Cantik ini ya. Oke, silakan sayang. Cut ya, silakan. Misalnya kayak tadi penumpangnya nggak semuanya bisa ke Garuda, setengah, kemudian dia dipindahkan ke hotel tadi Miss bilang kan. Itu yang menanggung biaya semua itu siapa, Miss? Tetap airline, Dek.
Sepanjang Oh, airline. kesalahannya adalah airline, tetap airline tidak boleh lepas tanggung jawab. Ya, karena tidak ada keinginan dari penumpang untuk dibuat seperti itu, gitu ya. Kecuali memang pesawatnya tidak kenapa-kenapa, penumpangnya aja yang mau untuk apa namanya melakukan proses endorse. Nah itu kalau ada biaya yang timbul di luar dari harga tiket, misalnya harga tiketnya kurang, maka ditanggung biayanya oleh si customer, gitu ya. Makanya ada dua tadi Ibu bilang bahwa keinginan itu bisa oleh airline. Bila keinginan oleh airline, otomatis selama ini ya, tapi airline responsible gitu ya. Makasih, Baik, Miss. baik ya, terima kasih Cut ya. Yang lain ada pertanyaan? Ada, Miss. Ya, silakan salah satu dulu. Yang ladies dulu ya, yang cowok ntar ya. Ya, lanjut. Miss, tadi kan apa namanya Miss kan? Itu kan ada kan dari satu pesawat kan pindah ke pesawat yang lain. Yes. Itu mereka turun lagi itu kan cek tiketnya itu kan karena udah pesawatnya itu kan udah pesawat Garuda misalnya Miss. Itu gimana turun untuk pergi melapor atau gimana tuh? Ya, artinya si penumpang akan dihandle oleh petugas dari yang melakukan proses pertama endorse, misalnya petugas Malaysia Airlines ya. Petugas Malaysia Airlines tentunya akan menyikapi dengan cara membantu customer proses lapor ke maskapai lanjutannya, katakan Garuda. Dan di-handle menuju konter mana yang dituju. Apakah Garuda, ataukah Batik, ataukah apa. Seperti itu. Ya, tapi tidak dilepas begitu saja ya, Nak. Ya. Tetap dibantu, di-handle dari dan ke konter yang akan menerbanginya. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan yang lain? Untuk yang cowok tadi apa pertanyaannya? Yang cowok tadi ada, Miss, saya mau bertanya. Ya, silakan. Lanjut. Kan kata tadi kan penumpang ini boleh nginap ke hotel apabila bermalam. Jadi itu biaya menginap di hotel itu nanggungnya siapa, Miss? Iya. Baik, Ibu ulang ya. Tentunya kalau terjadi kegagalan tetap penumpang tidak bisa dibantu untuk diberangkatkan dengan pesawat yang sedianya berangkat pada hari yang sama, beban akan menjadi tanggung jawab dari maskapai. Sekali lagi oleh maskapai. Karena sama sekali tidak ada keinginan dari si penumpang untuk dibuat tidak berangkat. Ya, dengan dia menyediakan diri bermalam itu sudah juga merupakan bantuan kepada maskapai karena memang tidak ada lagi pesawat yang bisa dipakai untuk menerbangkan mereka-mereka itu. Seperti itu, Hari. Ya, menjawab ya, Hari? Siap, ya. Iya. Kasih, baik. Keinginan maskapai pasti sudah dapat disikapi. Pasti maskapai ingin penumpangnya cepat habis, cepat berangkat, tinggal menyelesaikan pemberitahuan melalui email misalnya ya. Tetapi terkadang keinginan itu tidak sejalan dengan kondisi keadaan yang terjadi pada saat itu, Nak. Itu dia. Nah, kalau tidak terjadi, solusinya bisa dengan diinapkan tadi. Tetap menjadi tanggung jawab dari si maskapai. Ya, Hari. Baik. Ya, silakan yang lain pertanyaannya. Kalau pertanyaan lain boleh, Miss? Boleh, sayang, boleh. Misalnya kan misalnya ada terjadi sesuatu di pesawat tentang asuransi gitu, Miss. Itu bagaimana, Miss? Asuransi penumpang, misalnya ada terjadi sesuatu gitu, Miss. Iya. Masalahnya. Ya, baik. Ya, itu nanti sebetulnya ada yang khusus, tapi nggak apa-apa. Miss akan jawab ya, segeneral mungkin aja ya. Baik. Tujuan terjadinya atau tujuan dimintakan bahwa di setiap dokumen perjalanan penumpang yaitu tiket ada asuransi jiwa di dalamnya adalah ketika
menjaga ketika terjadi sesuatu atas diri si penumpang ketika melakukan perjalanan melalui proses moda udara, ya. Jadi ketika itu terjadi, itu kenapa nama si penumpang wajiblah sama dengan nama yang tertera di dalam tiket, Nak. Ya. Kan besar dari tipe jenis kecelakaan yang terjadi. Ya, apakah misalnya pesawat batik tergelincir misalnya, atau pesawat Lion tergelincir, ataukah mungkin fatalnya sama sekali misalnya hilang di laut atau pecah di pegunungan misalnya. Nah, itu semua tentunya asuransi harus turun berkibar ya. Karena memang sudah deal-nya seperti itu. Gitu, penumpang membayar sejumlah uang, kenapa itu harga tiket mahal, tidak ada harga tiket yang hanya 100.000 ya, kecuali tiket ID mungkin ya, seperti Mister Bank mungkin ada ya, 90.000 ada. Tapi in prinsip kalau Miss bayar juga sama dengan penumpang umum lainnya gitu ya. Itu mendapatkan juga namanya asuransi jiwa dan itu harus dikeluarkan bila terjadi suatu keadaan yang sama-sama tidak kita inginkan, misalnya terjadi kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Itu sudah pasti harus dikeluarkan gitu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana kenapa pasportnya, KTP-nya, visanya, dan lain-lain. Kenapa sampai sedetail sedemikian rupa? Ujungnya adalah untuk bila terjadi sesuatu keadaan yang tidak diinginkan, tentunya seperti itu. Maka orang yang berhak, orang yang akan diberikan haknya sebagai asuransi adalah orang yang namanya tertera di dalam tiket. Tiket tidak bisa ditransfer. Ya, tiket tidak bisa dihibahkan. Udahlah saya nggak berangkat, katanya Dahlia. Ini Nita kamu aja yang berangkat, nggak boleh. Kalau Nita dikasih gitu gimana Bu? Refund dulu tiketnya Dahlia. Refund full, apa refund separuh, tergantung maskapainya, tergantung agensinya. Baru belikan tiket baru atas nama Anita. Seperti itu. Tidak bisa nama Dahlia yang berangkat Anita. Bu, muka kami kan sama, misal contoh ya. Muka kami kan sama, cenderung seperti kembar katanya orang-orang. Nggak apa-apa lah Bu, nggak boleh. Ya, jadi yang berangkat haruslah sesuai dengan nama. Ingat, tiket tidak bisa ditransfer. Tiket is non-transferable. Ya, tidak bisa ditransfer. Oke? Baik. Silakan yang lain yang ingin bertanya. Miss, mau nanya, Miss. Boleh. Kan SIM itu dilakukan dengan keinginan maskapai penerbangan dan keinginan penumpang. Betul. Jika penumpangnya nggak ingin di endorsement, itu gimana ya, Miss? Uangnya dikembalikan atau gimana? Boleh, tergantung kesepakatan juga, Dek. Arti kata, endorse itu terjadi si maskapai tidak ingin putus hubungan dengan si penumpang. Kalaupun putus, dia tahu penumpangnya ini diputus dan dihibahkan kepada siapa. Nah, bahasanya seperti itu. Nah, kalau si penumpangnya ingin sendiri untuk di-refund dan mungkin penumpangnya berubah pikiran, tidak ingin terbang selamanya atau ingin terbang tapi mungkin tidak contohnya ke Kuala Lumpur tadi, misalnya mungkin dia pengen ke Denpasar. Itu terserah penumpang. Tapi untuk proses refund-nya tentunya mengikuti aturan yang berlaku. Apakah bisa refund secara full, ataukah refund-nya dibayar dengan penalti yang bagaimana, tergantung konteks dari penerbangan itu sendiri. Biasanya dengan adanya kegagalan dari pihak maskapai, refund bisa dilakukan secara full. Tetapi bila penumpang melakukan pembelian melalui travel agent, biasanya dipotong dengan biaya agent. Seperti itu. Paham ya? Paham, Miss. Terima kasih, Miss. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Baik, kita maju ya. Kita maju, kita masih ada punya 10 menit ya. 10 menit, baik. Kita maju yang namanya dokumen. Ayo adik-adik di sini ya. Ibu punya adik-adik yang cantik-cantik dan pintar-pintar, juga yang ganteng-ganteng, yang pintar-pintar juga. Apa yang dimaksud dengan dokumen, Nak? Dokumen apa? Berkas, Miss. Berkas. Ada lagi yang lain? Berkas penting, Miss. Berkas penting. Oke, Miss simpan jawabannya sayang ya. Ada lagi yang lain? Surat-surat yang penting. Apa? Apa, Nak? Surat-surat penting apa?
Identitas, Miss, identitas. Identitas. Oke. Satu lagi, ada lagi yang lain tidak? Terima kasih yang sudah menjawab, yang sudah berupaya menjawab. Ada lagi yang lain? Sebuah informasi. Informasi? Ya, Ya, Nak, Miss. begitu? Oke. Ya, oke. Terima kasih semua ya, adik-adik ya. Sudah sangat luar biasa berupaya menjawab ya. Dicatat dokumen adalah semua dokumen perjalanan yang harus dimiliki seorang penumpang apabila akan melakukan perjalanan dengan pesawat udara. Nah, apabila akan melakukan perjalanan dengan pesawat udara. Maaf, Miss. Iya, sayang. Seorang penumpang, Miss. Ya, seorang penumpang apabila akan melakukan perjalanan dengan pesawat udara. Jadi, apapun itu, sepanjang itu adalah dokumen dan itu yang menjadi persyaratan seorang atau sejumlah penumpang untuk melakukan perjalanan, maka dia dikategorikan dokumen. Ya, tadi ada yang benar, nggak salah. Ya, identitas diri, Miss, benar. Ya, tidak salah. Tapi dokumen itu adalah semua dokumen. Dokumen utama dan dokumen pendukung ya. Jadi dokumen ada dua ya, dokumen utama dan dokumen pendukung. Apa bedanya, Miss? Nah, bedanya apa ya? Baik. Dokumen utama itu adalah dokumen yang memang menjadi persyaratan dari maskapai untuk dibuat terbang. Contohnya, ya, tiket, ya, paspor, visa, exit permit atau entry permit, health certificate, green card. Kalau adik-adik punya kelebihan bayar bagasi, excess baggage ticket atau EBT. Kemudian MCO atau miscellaneous order. Ya, MCO ya. Miscellaneous-nya tulisannya Mike India Sierra, dicatat ya. Mike India Sierra, Charlie Echo, London Alpha, November Echo, Oscar Uniform Sierra, order, miscellaneous order. Ordernya biasa ya. Dan pendukung lainnya, misalnya sekarang lagi musim COVID ya, pandemik ya, benar ya, Nak ya. Maka penumpang diharuskan mengisi form of ya, yang menyatakan diri tidak batuk-batuk, tidak demam, tidak sedang pilek dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada dokumen rapid, ada dokumen swab atau PCR. Nah, itu dokumen pendukung. Ya, yang harus disertakan si customer ketika dia berangkat. Atau surat kehamilan. Nah, itu dokumen pendukung. Ya. Atau surat wheelchair, itu dokumen pendukung. Paham ya, Nak ya? Alias
Tapi dokumen pendukung, kalaupun tidak ada, bagaimana Miss? Berarti boleh berangkat? Belum tentu juga bisa berangkat, tapi juga harus dipenuhi. Dokumen pendukung tuh untuk insidentil ya, misalnya dalam kondisi hamil, dalam kondisi dia UM, dalam kondisi dia sakit, ya, seperti itu. Atau kondisi pembebasan diri, FOI ya, form of indemnity. Ya, ada yang mau dipertanyakan, sayang? Sebelum kelas Ibu sudahi, kita masih punya 2 menit untuk tanya jawab. 3 menit, 2 menit, 3 menit. Silakan. Miss, tadi pengertian dokumen utama, Miss. Pengertiannya, Miss. Pengertian dokumen utama. Dokumen utama adalah dokumen yang wajib dipunyai oleh calon penumpang, garis miring penumpang, yang merupakan persyaratan wajib menjalankan perjalanan penerbangan ya. Jadi dokumen utama itu nggak bisa ditawar-tawar ya. Penumpang harus ada apa? Tiket, ya itu dia. Penumpang harus ada apa, Bu? KTP, ya udah. Penumpang harus ada apa lagi, Miss? Paspor, Miss. Paspor. Visanya juga diminta, Miss. Pakai visa. Miss, butuh health certificate, Miss, karena harus terbang ke Afrika. Pakai kan. Butuh surat anti-flu, Miss, karena harus terbang ke Cina. Minta. Minta bukan dimilikin ya, ditunjukkan kepada si petugas ya, sayang ya. Maka lihat tim dan timetiknya. Kebutuhannya seseorang terbang ke Guangzhou misalnya apa? Kebutuhannya seseorang terbang ke Nigeria apa? Kebutuhannya seseorang terbang ke Indonesia apa aja? Gitu. Nanti ada panduannya, jangan khawatir. Kalau adik-adik baca dan menghafal, saya pribadi ya, Miss pribadi lebih baik menghafal Al-Qur'an atau Bible gitu loh ya. Karena tebal sekali bukunya, Dek. Bagus dibaca. Kalau dihafal enggak lah ya, bagus menghafal Al-Qur'an ya gitu ya. Gitu. Ada panduannya, di komputer ada, di manualnya juga ada. Don't worry ya gitu. Dan jangan khawatir bahasanya tidak ada bahasa Jawa atau bahasa Batak, Nak. Ya, bahasanya bahasa Inggris. Ya, itu kenapa adik-adik bahasa Inggrisnya harus bagus nih. Ya. Jadi kalau nanti ada instruktur bahasa Inggris banyak banyakin praktis, Nak. Jangan malu. Kenapa? Nanti berguna adik-adik untuk di lapangan pekerjaan. Ya. Karena tidak ada yang bahasa Indonesia, semuanya bahasa Inggris, sayang. Ya, kalau adik-adik mau bahasa Indonesia ditranslate dulu deh jadinya ya, gitu ya. Nggak ada pula yang bahasa Jawa, nggak ada pula yang bahasa Batak. Semuanya bahasa Inggris, jangan khawatir ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Miss, maaf. Iya. Definisi tiketing boleh diulang, Miss? Boleh. Untuk si cantik kenapa enggak? Yang lain ya, yang ketinggalan ya. Definisi tiketing. Tiketing adalah, catat. Proses kegiatan yang dilakukan untuk mengeluarkan tiket perjalanan penumpang. Oke. Sudah menjawab? Apa tadi, Miss? Apa tuh, Nak? Yang mana? Ulangi, Miss. Definisi tiket atau tiketing? Tiketing tadi yang Miss bahas. Tiketing, ya, Miss. Tiketing, oke, dicatat ya. Definisi tiketing adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mengeluarkan tiket perjalanan penumpang. Simpel ya. Jadi kegiatannya, prosesinya ya, itu yang namanya tiketing. Beda dengan tiket. Nanti kita jabarkan untuk tiketnya sendiri, sayang ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kelas Ibu sudahi? Satu pertanyaan terakhir. Ada?
Oke, baik. Ya, terima kasih kelas. Hari ini Ibu satu progres kemajuan buat adik-adik, sudah berani bertanya, pertanyaannya rata-rata berbobot. Ya, Ibu harap untuk pertemuan kita selanjutnya pertanyaannya di manage seperti yang hari ini ya, gitu ya. Jadi itu tanda adik-adik paham. Ingat, bertanya bukan berarti adik-adik tidak paham. Jadi jangan takut untuk melakukan proses tanya ya, Dek ya. Baik, sebelum kelas Ibu sudahi, mari kita berdoa kembali menurut ajaran agama dan percayaan masing-masing agar apa yang kita share hari ini Ibu share kepada kalian dan kalian terima dengan baik, tentunya bermanfaat dan kita tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa, tetap sehat supaya tetap bisa beraktivitas walaupun melalui Zoom meeting ya, gitu ya. Baik, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Tetap semangat. Salam sehat. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Faris dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Olo, eta. Iya. Buat partisipasi hari ini untuk kelas presenter rajin telah selesai. Kita nanti akan berjumpa lagi di hari Kamis tanggal 9 Juli pukul 9 materi skors bersama Miss Emi. Untuk jadwal minggu ini. Mas, nggak terdengar suaranya. Kedengar suaranya, Pak. Kedengaran, Pak. Halo? Udah kedengeran deh? Udah ya? Kita nanti akan berjumpa lagi di hari Kamis tanggal 9 Juli pada pukul jam 9 sampai jam 10 materi English course oleh Miss Emi. Nanti untuk jadwal per minggunya nanti akan di-share pagi ini oleh Mbak Mini. Sejauh ini terima kasih Dek sekali lagi atas partisipasinya untuk materi messenger Herlik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.